Game ini banyak yang nge-hate, padahal baru rilis trailer gameplaynya doang. Ya, di video kali ini aku pengen bahas tentang salah satu game yang lagi rame banget dibahas ya kan di internet dan jadi bahan perdebatan, yaitu game God of War Love. Setelah diumumkan dalam event State of Play di Juni 2026, game ini tuh langsung memicu yang namanya perdebatan dan keributan di kalangan para fans God of War especially. Padahal ketika trailer pertamanya itu dirilis, ini udah dapat jutaan penonton dalam waktu singkat. Tapi di saat yang sama, banyak juga komentar negatif yang bermunculan. Sebagian orang tuh menyambut game ini ya, tapi sebagian lagi juga merasa kayak game apa ini dan merasa kecewa dengan arah yang dipilih sama Santa Monica Studio. Di video ini, kita itu akan bahas tentang beberapa hal atau alasan-alasan yang paling sering muncul dari para fans yang mengkritik game God of War Love. Perlu diingat teman-teman, ini bukan opini pribadi saya, melainkan rangkuman dari berbagai pendapat yang rame dibahas di internet sejak trailer pertamanya dirilis. Dan langsung aja kita mulai. Buat yang belum ngikutin beritanya, God of War Love ini adalah game terbaru dari Santa Monica Studio yang berfokus pada karakter Love atau Vay, yaitu istrinya Kratos dan ibunya Atreus. Dalam cerita game ini, Vay itu diceritain ya bangkit kembali ke sebuah realm misterius bernama Everywhere. Di sana, dia itu harus menghadapi berbagai ancaman dari banyak dewa dari mitologi yang berbeda. Trailernya juga memperlihatkan pertarungan melawan makhluk dan juga dewa dari berbagai dunia ya, termasuk beberapa karakter yang terinspirasi dari mitologi Mesir tuh. Kalau kita lihat lagi ya, dari sisi gameplay, Santa Monica tuh menampilkan sistem pertarungan yang lebih cepat dan lebih lincah sebenarnya dibandingkan gaya bertarungnya Kratos. Vay juga pakai kombinasi pedang di sini, terus magic sama air attack gitu, dan berbagai kemampuan yang bikin gerakannya tuh kelihatan lebih akrobatik. Kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya konsep ini tuh menarik banget. Tapi justru disinilah kontroversinya dimulai. Alasan pertama yang paling banyak dibahas tuh adalah absennya Kratos sebagai karakter utama. Gini, bagi banyak gamers, God of War tuh emang identik dengan Kratos, dan selama lebih dari 2 dekade ya. Franchise ini dibangun di atas perjalanan karakter itu, bahkan dari era Yunani sampai era Norse. Kita sebagai player tentu ngikutin perkembangan Kratos ini dari sosok yang gampang marah, bukan gampang marah sih, emang amarahnya tuh gede banget. Kemudian berevolusi jadi seorang bapak-bapak yang berusaha memperbaiki masa lalunya. Karena itulah banyak fans tuh berharap game berikutnya akan melanjutkan kisah Kratos atau seenggaknya ngebawa Atreus ke petualangan yang baru. Namun sebaliknya, Santa Monica malah milih untuk ngangkat Vay sebagai protagonis utama. Bagi sebagian orang, keputusan ini tuh dianggap terlalu beresiko. Dan kalau dilihat-lihat lagi, kontroversinya tuh semakin besar setelah beberapa figur terkenal di industri gaming juga ikut memberikan pendapat mereka. Salah satunya adalah David Jeff, yaitu kreator dari God of War yang original, di mana dia tuh mengkritik trailer tersebut dan mengatakan bahwa presentasinya tuh terlihat kurang menarik dibandingkan ekspektasinya. Komentar seperti itu kemudian jadi bahan diskusi baru juga di media sosial dan bikin perdebatan tuh semakin luas. Alasan kedua berkaitan dengan desain karakter dan arah kreatif yang diambil untuk si Vay ini. Jadi sejak trailernya tuh dirilis, muncul berbagai reaksi mengenai penampilan si Vay. Sebagian fans itu nganggap desainnya cocok dengan latar cerita sebagai seorang pejuang gitu ya. Namun sebagian lainnya juga merasa kalau desainnya tuh kurang menarik dibandingkan gambaran yang mereka miliki selama ini. Nah lanjut lagi tuh debatnya ya, ke isu yang lebih luas. Ada yang nuduh kalau game ini tuh berusaha ngikutin tren sekarang, di mana menjadikan seorang perempuan sebagai karakter utama. Tapi ada juga yang menilai kritik tersebut tuh nggak adil, karena Vay emang udah jadi bagian penting dari cerita di franchise ini kan, sejak God of War 2018 gitu. Orang yang mendukung game ini juga punya argumen yang sebenarnya logis, karena ya Vay ini bukan karakter baru yang tiba-tiba muncul. Dan selama saga Norse, banyak peristiwa penting sebenarnya yang berhubungan langsung dengan keputusan dan tindakannya si Vay ini di masa lalu. Karena itu, mereka juga menganggap wajar kalau Santa Monica akhirnya memberikan ruang lebih besar bagi karakter ini dan dijadiin game sendiri sekarang. Alasan ketiga kenapa orang itu kesel sama game ini adalah formula gameplay. Kita tahu ya, game God of War 2018 dan juga God of War Ragnarok tuh dianggap berhasil karena mampu menyeimbangkan alur cerita yang cukup kuat dengan gameplay yang bikin puas. Banyak gamer yang khawatir kalau God of War Love ini akan terlalu fokus pada narasi dan mengurangi elemen aksi yang jadi ciri khas dari seri sebelumnya, yang secara fight dan pertarungan memang lebih brutal kalau kita lihat ya, ketika karakter utamanya tuh si Kratos. Dan beberapa orang tuh mencoba untuk menganalisis trailernya, dan mereka juga bilang kalau porsi sinematiknya terlihat sangat dominan.
Mereka takut pengalaman mainnya nantinya akan lebih banyak berisi cutscene dibandingkan gameplay yang benar-benar menantang seperti game God of War yang sebelumnya. Lalu ada juga kekhawatiran mengenai arah cerita dari game ini. Salah satu kekuatan dari game God of War Ragnarok ini itu adalah menjadi cerita untuk menutup perjalanan Kratos dan Atreus yang dianggap sudah memuaskan gitu. Nah, dengan kembalinya si Faye, ini malah berpotensi mengurangi dampak emosional dari cerita sebelumnya. Tapi ada juga yang membela kalau misalkan kehadiran si Faye ini malah akan memperluas lore dari God of War ini. Karena selama ini, Faye ini merupakan salah satu karakter paling misterius dalam Norse Saga sebenarnya. Dan banyak pertanyaan juga mengenai dirinya yang belum pernah terjawab secara lengkap. Mulai dari hubungannya dengan para giant, perannya dalam berbagai ramalan, serta berbagai peristiwa yang terjadi sebelum game God of War 2018. Selain itu, di berbagai forum, banyak player juga membandingkan situasi ini dengan franchise lain yang pernah mengganti karakter utama ikonik mereka. Dimana ya sebagian gamer menganggap langkah tersebut tuh bisa jadi langkah yang cukup fresh gitu. Tapi sementara yang lainnya nganggap kalau ini adalah resiko ya, yang bikin fans tuh jadi terpecah belah. Nah, debat-debat seperti ini malah lanjut sampai ke sebuah pertanyaan lain. Apakah game God of War berikutnya bisa berjalan tanpa kehadiran Kratos? Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, yang jelas trailer pertama dari game ini tuh berhasil menciptakan perdebatan besar ya. Bahkan sebelum gameplay fullnya dan detail ceritanya tuh diumumkan. Di sisi lain, kalau dilihat-lihat lagi, banyak player juga bilang kalau kualitas produksi game ini tinggi banget sih. Dan kalau kulihat juga visualnya bagus, animasinya juga bagus banget, pertarungannya juga halus, dan ini smooth banget. Serta ada yang namanya konsep everyone. Ini akan ngebuka peluang untuk mempertemukan berbagai mitologi dalam satu dunia yang lebih luas malah. Kalau misalkan game ini nanti dieksekusi dengan baik, maka game ini akan berpotensi menjadi salah satu proyek paling ambisius yang pernah dibikin sama Santa Monica Studio. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian kecewa karena Kratos bukan karakter utama di dalam game ini? Atau mungkin teman-teman tuh justru tertarik ngelihat cerita dari sudut pandang yang berbeda, especially dari si Faye? Kalau aku sendiri, aku tertarik sekali ya dengan game ini karena ini tuh arahnya udah beda. Dan bisa dibilang memang kalau menurutku ini fresh sih. Ini langkah yang fresh. Dan bisa ngebuka yang namanya berbagai kemungkinan-kemungkinan lain untuk franchise dari God of War itu sendiri. Ya bisa dibilang kayak Assassin's Creed lah. Kita tahu Assassin's Creed itu di beberapa game-gamenya itu kan karakternya berbeda, tapi tetap menggunakan nama Assassin's Creed, ya nggak? Tapi gimana menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar. Kalian termasuk yang suka apa yang enggak nih? Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta berikan hype di video ini untuk berbagai update video lainnya. Dan ya, kalau kalian pengen beli PS5 dan juga game God of War, aku udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa klik link tersebut untuk beli atau cuma ngecek harganya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.